Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sekilas tentang Kerajaan Aceh Darussalam. Baik, sejarah Aceh Darussalam yaitu berdiri pada 1496 Masehi. Tercatat dalam sejarah pernah menjadi kerajaan besar di Nusantara. Kerajaan ini terlahir dari gabungan dua kerajaan sebelumnya, yaitu Kerajaan Lamuri dan Kerajaan Aceh, atas dasar ikatan pernikahan antara Raja Lamuri dengan Puteri Raja Aceh. Setelah resmi bergabung, kerajaan ini pun menciptakan kekuasaan baru dengan sebutan Kesultanan Aceh Darussalam. Untuk memperluas pengaruhnya di bumi Serambi Mekah, kerajaan ini mengalami ekspansi sehingga menyatukan kawasan Daya, Pedir, Lidi sampai ke Nakur. Sejak pertama berdirinya kerajaan, Aceh sudah lebih dulu berlandasan ajaran Islam. Berarti sebelum berdirinya ini Aceh sudah dulu berlandasan ajaran Islam. Penggagas sekaligus pendiri kerajaan Aceh yang menjabat sebagai raja pertama yaitu Sultan Ali Muhayyad Shah, yang mana beliau berkuasa selama 1496 sampai 1530 Masehi. Regenerasi pemimpin untuk kerajaan Aceh terus berlanjut, mulai dari putra Ali Muhayyad Shah yaitu Sultan Salahuddin sampai berlanjut ke tangan Sultan Iskandar Muda. Usman Husin dalam bukunya, beliau adalah seorang pakar sejarawan, di dalam bukunya tentang Aceh Serambi Mekah. Pada masa Sultan Iskandar Muda berkuasa, Aceh merupakan pusat pendidikan dan mencapai pusat kejayaan dengan pesat. Di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh Darussalam melakukan penaklukan ke berbagai wilayah. Kesultanan Aceh juga menguasai sektor perdagangan yang memiliki bandar niaga yang disinggahi para saudagar dari berbagai bangsa di dunia. Kehidupan masyarakat Aceh menjadi lebih makmur pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Dalam catatan lain juga disebutkan Kesultanan Aceh menjadi pengekspor hasil bumi seperti beras, lada, rempah-rempah dan lain-lain. Next. Sementara itu, untuk aktivitas impor, Kesultanan Aceh mendatangkan kain dari India, porselen dan sutra dari Jepang dan dari Cina, serta minyak wangi dari Eropah dan Timur Tengah. Pengaruh kerajaan Aceh ini sangat luar. Kemakmuran Kesultanan Aceh membuatnya menjadi incaran bangsa-bangsa Portugis dan bangsa Eropah. Beberapa kali terjadi konfrontasi antara Aceh dengan Portugis yang didukung kerajaan Johor yang ada di Semenanjung Malaya. Kemunculan Aceh Darussalam menjadikan kekuatan baru di kawasan barat Nusantara. Angkatan perang pun tidak bisa dipandang sebelah mata dan membuat bangsa-bangsa asing harus berfikir panjang sebelum memasuki wilayah Aceh. Wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh begitu luas, setidaknya mencakup negeri sekitar seperti Semenanjung Malaya, Johor, Malaka, Pahang, Kedah, Perak sampai Patani, Thailand bagian selatan. Sebagian Sumatera juga sudah menjadi bagian dari Kesultanan Aceh. Masa kejayaan ini hanya terjadi pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai dengan 1636 Masehi. Namun sepeninggalan Sultan Iskandar Muda, Kesultanan Aceh mulai menuai keruntuhan. Kendati demikian, sebagaimana dicatat oleh sejarawan Ibnu Khaldun,
Suatu kerajaan mempunyai siklus masing-masing, yaitu pertama masa perebutan kekuasaan, yang kedua masa kejayaan, yang ketiga masa kehancuran. Begitu pula dengan Kesultanan Aceh yang mengalami pasang surut dan kemunduran perkembangan seiring dengan pergantian sultan dari waktu ke waktu. Portugis berambisi menaklukkan Aceh agar bisa menguasai jalur perdagangan Selat Malaka dan daerah penghasil lada. Berarti alasan bangsa Eropah menguasai Aceh adalah faktor perdagangan, yaitu salah satunya adalah lada. Aceh merupakan salah satu penghasil lada sangat terbesar pada masa abad 17-18. Sultan Iskandar Muda enggan bernegosiasi dengan bangsa-bangsa barat. Dia menolak permintaan pembelian lada dan rempah-rempah lainnya yang ada di pesisir Sumatera bagian barat dengan Inggris ataupun Belanda. Sayangnya, Kesultanan Aceh Darussalam mulai mengalami keruntuhan setelah Sultan Iskandar Muda wafat. Pada tahun 1636, menurut ahli sejarawan, kemunduran ini akhirnya membuat Kesultanan Aceh hancur secara perlahan. Di antara beberapa faktor penyebab keruntuhan Aceh Darussalam antara lain yaitu tidak ada pemimpin yang cakap setelah Sultan Iskandar Muda. Yang kedua, terjadinya perpecahan internal antara ulama dan para bangsawan. Yang ketiga yaitu banyaknya negeri yang ditaklukkan mulai memisahkan diri dari Kerajaan Aceh Darussalam, termasuk Johor, Pahang, Perlak, Minangkabau, Siak dan lainnya. Dengan lemahnya kesultanan memberi peluang untuk Belanda masuk dan menanamkan pengaruhnya di Nusantara. Belanda mulai mengekspansi ke Aceh pada tahun 26 Maret tahun 1873 yang dipimpin oleh Jenderal Rodolph Kohler. Sementara kerajaan Aceh saat itu dipimpin oleh Sultan Mahmud Shah. Kohler dengan 3.000 pasukannya dapat dikalahkan dan Kohler pun mati tertembak di depan Masjid Baitur Rahman. Dan sekarang makam Kohler pun diabadikan oleh para petinggi Aceh di pemakaman para Belanda, tepatnya di dekat Museum Tsunami. Kemudian pada tahun yang sama, tepatnya tanggal 9 Desember tahun 1873, Belanda melakukan serangan yang kedua yang dipimpin oleh Jenderal Van Swieten. Dalam agresi ini, Belanda berhasil menguasai Masjid Raya Baitur Rahman dan Istana Sultan pada tanggal 26 Januari tahun 1874 Masehi. Sultan Mahmud Shah wafat di tempat pengasingannya dikarenakan wabah kolera yang dideritanya, tepatnya di kampung Lung Bata. Selanjutnya perang diambil alih oleh anak beliau yang bernama Sultan Daud Shah, yaitu putra dari Sultan Mahmud Shah. Perang ini dilanjutkan secara gerilya dan dikobarkannya perang fisabilillah yang dipimpin oleh Sultan Daud Shah, Tengku Umar dan Panglima Polim. Perang ini berlangsung sampai tahun 1903. Dalam perang ini, pasukan Aceh dipimpin oleh Sultan Mahmud Shah, Tengku Umar. Jadi di dalam perang ini, pasukan Aceh dipimpin oleh Sultan Daud Shah, Tengku Umar dan Panglima Polim. Karena banyaknya korban jiwa dan tidak mampu menaungi Aceh, akhirnya Sultan Daud Shah mengumumkan kedaulatan Belanda atas Aceh. Akhirnya wilayah Aceh Darussalam menjadi bagian dari pemerintahan Hindia Belanda. Meski demikian, wilayah Aceh tidak bisa dikuasai sepenuhnya karena pada saat itu tetap saja terjadi pertempuran secara gerilya terhadap Belanda.
Dalam sejarah Belanda, Aceh pernah digelar dengan nama Aceh Pungo. Mengapa dibilang Aceh Pungo? Karena di saat seorang suami Aceh ini ditembak oleh seorang Belanda, 3 orang Belanda, dan tiba-tiba istrinya keluar dari rumah menyerang tanpa alat apapun ke arah Belanda. Begitu pengorbanan bangsa Aceh sehingga digelar dengan Aceh Pungo. Ya, demikianlah sejarah singkat Aceh dari saya tentang Kesultanan Aceh Darussalam yang berkuasa beberapa abad di Nusantara dan akhirnya mengalami keruntuhan. Semoga kisah ini bermanfaat terutama bagi saya sendiri dan untuk teman-teman, dan semoga memberi pemahaman kepada kita selaku rakyat Aceh. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.